Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam jam ibadah sektor atau pertanyaan sektor kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Inilah tiba waktunya Tuhan kami bersekutu bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan, Engkau bersabda bagi kami untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami telah siap mendengarkan Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam persekutuan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pertanyaan sektor atau jam ibadah sektor kita ini yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang 7. Saya ulangi 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan baca untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita mendengarkan istilah menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Nyatanya bagi beberapa orang, menunggu itu tidak selalu membosankan. Tergantung bagaimana sikap hati kita saat menunggu. Saya teringat betapa senangnya hati saya ketika saya menunggu kunjungan seseorang yang saya kasihi. Kemudian saya isi waktu senggang tersebut sambil membersihkan rumah dan menyiapkan makanan, walaupun terasa sangat melelahkan. Tetapi ada perasaan yang sangat menyenangkan karena kita melakukannya sambil terus membayangkan kedatangan orang yang kita cintai. Melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi tidaklah membebani. Petrus mengingatkan jemaat saat itu bahwa mereka akan menghadapi keadaan yang semakin sulit. Di tengah kondisi yang tidak mudah itu, mereka diingatkan untuk terus meletakkan pengharapan mereka akan kedatangannya yang tidak terduga. Petrus juga mengatakan atau mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan ketika menunggu saat bertemu dengannya. Menjaga kesucian dan kesalehan hidup. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bahkan hidup dalam perdamaian dengan Dia. Inilah yang dikehendaki Petrus agar diupayakan oleh jemaat yang ia layani. Kehidupan seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan akan membuat banyak orang tertarik untuk mengenalnya. Saudara-saudara, surat 2 Petrus ini mengingatkan kita kepada kedatangan janji Tuhan yang dinamakan juga dengan istilah parusia. Kapankah kedatangan Tuhan yang disebut dengan parusia itu? Konsep waktu Tuhan dengan konsep manusia sungguh jauh berbeda. Dalam Alkitab, kita ini dikatakan bahwa 1000 tahun itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan.
Karena mengenai waktu kapan kedatangan Tuhan itu adalah mutlak, merupakan otoritas ataupun kuasa Allah. Tetapi yang penting atau perlu di dalam khotbah kita pada saat ini adalah kita menunggu dengan sabar, kita menunggu dengan setia, kita menunggu dengan tekun kapan waktunya. Walaupun banyak orang berpikir dan beranggapan bahwa itu Tuhan lupa atau Tuhan terlambat memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan itu juga saudara-saudara mempunyai rasa sabar. Dan Tuhan itu juga saudara-saudara punya rencana supaya setiap orang dapat bertobat dan selamat. Perikop ini membahas mengenai kedatangan Kristus. Ada dua istilah yang digunakan di sini, yaitu kedatangan Kristus, yaitu tadi parousia, dan hari Tuhan. Hari Tuhan ditemukan juga dalam kitab Wahyu dengan sebutan hari Allah. Itu bisa nanti kita lihat di kitab Wahyu pasal 16. Nah, hari Allah akan ditandai dengan hancurnya langit oleh api dan mencairnya unsur-unsur langit. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana proses itu terjadi. Tetapi hal tersebut jelas disebabkan oleh hari Allah. Bukan merupakan bencana alam atau sesuatu yang disebabkan oleh kecerobohan manusia. Allah akan mengangkat langit dan bumi yang lama dan mempersiapkan jalan untuk langit dan bumi yang baru. Rasul Petrus tidak bermaksud menakut-nakuti orang Kristen dengan apa yang dipaparkannya ini, melainkan untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat di muka bumi ini hanya bersifat sementara. Hanya hidup dalam ketaatan kepada Allah yang akan memberikan hidup yang kekal. Hari Allah merupakan saat di mana mereka menerima ganjaran tersebut. Kita semua sedang berada dalam masa penantian datangnya hari Tuhan. Kita harus tetap mengingatnya dan menata hidup untuk hari itu. Kesadaran akan hari Tuhan itu akan menentukan cara atau pola hidup kita ke depan. Artinya, keyakinan seseorang mengenai kedatangan Kristus akan menentukan cara hidupnya. Jika manusia memiliki pengharapan hidup seperti yang dikehendaki oleh Petrus, maka manusia akan menjalani kehidupan yang kudus, apapun konsekuensinya, apapun akibatnya. Itulah sebabnya Petrus dengan penuh kesungguhan menasihatkan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita menanti hari itu dengan kesungguhan hati, tetapi sambil berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga bukan saja terhadap perubahan alam yang akan terjadi, tetapi juga terhadap orang-orang yang dapat menggoyahkan pengharapan kita. Saudara-saudara, seperti Petrus katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ketika mereka berkata, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu?" Banyak orang tidak dapat bertahan terhadap orang-orang seperti itu. Itu membuat banyak dari kita yang berpaling, meninggalkan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, berjaga-jagalah. Rasul Petrus memperingatkan orang percaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tujuan Tuhan datang ke dunia nanti adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa, bukan saja mereka yang melakukan kejahatan, namun juga mereka yang menolak karya keselamatannya. Selain itu, kedatangan Tuhan nanti juga untuk memberikan upah kepada orang percaya yang setia sampai akhir dan tekun melayani pekerjaannya. Dengan kata lain, jerih lelah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan itu akan diperhitungkannya. Kedatangan Kristus kali yang kedua bukan dongeng, bukan tafsiran saudara-saudara, bukan hayalan, namun suatu yang pasti akan terjadi. Tuhan sendiri yang menegaskan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Mari saudara-saudara, pergunakan kesempatan yang ada untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan perkara-perkara rohani. Bagaimana caranya? Jauhkan diri dari segala bentuk kecemaran, sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan dan punya kehidupan tak bercacat celah, menuntut usaha dan kerja keras kita. Rasul Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Alkitab menggambarkan bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Tetapi kedatangan Tuhan juga diumpamakan seperti pencuri. Setiap kali berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, banyak orang Kristen penasaran. Mereka harap-harap cemas, tetapi ada pula yang bosan mendengarnya. Mereka bersikap apatis. Setiap kali mendengarkan khotbah tentang hari kedatangan Tuhan, pikirnya, sejak dahulu juga sudah diceritakan kalau Tuhan mau datang, tapi mana buktinya? Masalahnya bukan soal waktu atau kapan Tuhan akan datang, melainkan kesiapan kita menyambut hari itu, Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, hari kedatangannya adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Seperti seorang mempelai perempuan yang sudah tidak sabar menanti kedatangan sang mempelai laki-laki surgawi yang akan membawanya ke pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan hidup dalam dosa, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Apa maksudnya? Hari kedatangan Tuhan akan menjadi hari yang sangat mengejutkan karena mereka dalam keadaan tidak siap, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bagi mereka kedatangannya menjadi sebuah kerugian besar, karena mereka akan kehilangan segala-galanya. Mereka kehilangan uang, kekayaan, popularitas, pangkat dan sebagainya yang selama ini dibangga-banggakan dan diandalkan. Segala gemerlap, kesenangan dan kenikmatan duniawi yang mereka buat nyaman, mereka terlena, itu semuanya akan mereka tinggalkan. Kalau sampai detik hari ini Tuhan belum juga datang ke dunia untuk menjemput kita, bukan berarti dia lalai, bukan berarti dia ingkar, bukan berarti apa yang tertulis di Alkitab itu salah. Justru ini kesempatan bagi kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jika sekarang Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita sebelum hari Tuhan itu terjadi, artinya Tuhan masih berpanjang sabar terhadap kita. Dia tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus segera bertobat, menjalani hidup kudus, sehingga berkenan di hadapan Allah. Sampai kepada akhir dunia ini, memang kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu terjadi. Tetapi hari itu pasti datang. Kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri dan menyambut kedatangannya. Selamat menyambut kedatangan hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diingatkan malam hari ini bahwa hari Tuhan itu pasti. Dan biarlah Tuhan kami menanti-nanti dengan panjang sabar. Karena hari Tuhan itu adalah hari yang kami tunggu-tunggu. Karena itu adalah kebahagiaan bagi kami Tuhan. Iman percaya kami tidak akan goyah Bapa. Semua apa Tuhan katakan, tidak ada yang gagal. Kalaupun Tuhan dalam dunia ini banyak bergelimpangan harta duniawi, pangkat dan sebagainya Tuhan, itu hanya sementara berkat yang Kau berikan. Semuanya akan kami tinggalkan Bapa, kami akan bersama dengan Engkau menuju tempat yang telah Kau sediakan bagi kami. Biarkan kami bertahan Tuhan setia sampai akhirnya. Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami Tuhan dimanapun. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka Engkau utus. Agar firman Tuhan semakin ditaburkan sampai ke ujung dunia. Jaga kami Tuhan dalam malam hari istirahat ini. Ampunkan kami Bapa atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.